ditakdir Allah dapat bertatap muka Bismillahirrahmanirrahim dalam rangkaian acara akreditasi tahun 4 tahun 2003 di SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru. Semoga salam sama kita jaga menjadi Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat, kita dari sini beserta keluarga yang kita tinggalkan di rumah sama-sama mendapat syafaat dari beliau di hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, perwakilan orang tua, rekan-rekan majelis guru dan tenaga pendidikan yang ada di SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru, serta anak kami santri hebat yang sempat hadir di dalam ini. Pertama kami mengucapkan yang pantun dari pantunnya dari Padang ke Indragiri sehingga sebentar di Pangkalan Kerinci kami datang untuk visitasi. Terima kasih atas sambutan yang telah diberi. Masya Allah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberi. Mulai kami datang sudah disediakan tempat tidurnya Pak Komite. Sebenarnya kami itu di mana saja tidur, di asrama itu boleh juga sebenarnya. Yang penting bisa tidur, ada kamar mandinya, ada biasa kan Pak, biasa tidur di rumah kepala sekolah, tidur di musola, dan biasa. Kalau di daerah ada hotelnya tidur di mana jadi tempat sekolah, di rumah penduduk yang kosong. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti tugas yang telah diberikan oleh Ban Provinsi Riau kepada kami, yaitu untuk melaksanakan visitasi. Visitasi sebagai bahasanya yaitu melihat-lihat. Jadi kami ditugaskan oleh Ban itu untuk melihat keadaan sekolah kita. Bapak Ibu kemarin sudah mengisi 58 butir dokumen ke Sespena dan kami sudah lihat dokumennya. Tuh hampir satu malam juga udah bisa satu-satu lihat kalau tidak sesuai atau tidak. Itu namanya asesmen awal. Jadi itu memeriksa apakah sekolah tersebut layak atau tidak layak visitasi. IPR-nya diperiksa, berapa gurunya, yang sertifikasi berapa, yang linear berapa, listriknya berapa, pustakanya, pustaka PTU-nya, ruang segala macamnya, fisiknya itu sudah kita lihat di sana. Itu secara bayangan saja. Itulah tugas kami ke sekolah untuk melihat kenyataannya. Kalau dari dokumen itu, kalau dulu ini perbedaan organisasi yang dulu dengan sekarang. 2018 dulu ya, terakhir kali visitasi. 2018 visitasi itu dia studi dokumen aja. Dilihat dokumennya, EPP-nya guru lengkap semua, ya udah. Itu sudah dapat nilai 4. Kemudian pustaka itu syaratnya 8x9 diukur di meteran gitu. Kelasnya 7x8, jarak kursi sesuatu berapa itu dulu diukur seperti itu. Jadi sudah fisiknya, studi lapangannya dan studi dokumen. Tetapi untuk akreditasi mulai tahun 2000 kemarin ISP 2000 itu selain studi dokumen, studi lapangan dan juga wawancara. Wawancara itu untuk melihat kinerjanya. Artinya gimana? Kita punya pustaka, kalau tidak digunakan untuk pembelajaran itu sama dengan tidak punya pustaka. Bapak Ibu membuat EPP dan tidak digunakan dalam pembelajaran dalam kelas itu tidak ada artinya. Itu
itulah nanti kami minta bantu Bapak Ibu semua untuk menggali informasi, dan kami nanti bantuan kita dalam wawancara. Nanti akan wawancara itu komite, nanti Bapak Komite perwakilan orang tua, karena Bapak-Bapak ini sibuk, nanti Bapak Soal kita dulukan aja. Habis ini nanti kita langsung wawancara dengan Bapak Komite dengan orang tua siswa, karena beliau ini orang bisnis banyak urusannya. Kemudian nanti juga dengan siswa, perwakilan siswa sekitar 5 atau 6 orang untuk wawancarai. Sudah itu nanti setiap tim organisasi itu ada 4 tim DW ya, dan bagi kemarin ada tim untuk lulusannya, ada tim proses pembelajaran, ada tim untuk guru dan manajemen sekolah. Jadi nanti apakah gantian atau sekaligus nanti kita atur aja untuk keadaan nanti situasi kondisinya. Jadi nanti setelah kita laksanakan wawancara secara bergantian, nanti kami juga akan masuk kelas melihat guru mengajar, observasi kelas. Nah, jadi kami serahkan aja kepala sekolah kelas mana yang masuk. Kalau informasikan sini kita ada dua apa ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini saya satu untuk kelas laki-laki, satu untuk kelas perempuan. Untuk melihat pelaksanaan proses pelajaran itu cukup 1 jam pelajaran. Kalau SMP kita 40 menit ya. Dari 40 menit itu paling lama, mulai dari pembukaan sampai penutup. Jadi waktunya itu cuma 1 jam pelajaran. Selanjutnya nanti sesudah itu juga nanti kita atur waktunya. Apakah hari ini besok atau hari ini kami serahkan kepada sekolah untuk masuk kelas itu. Yang penting dalam 1 hari itu kami harus di sekolah itu selama 4 sampai 5 jam. Jadi hari ini 5 jam, besok 4 sampai 5 jam, sampai 5 jam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itu perbedaan administrasi dulu dan administrasi sekarang. Artinya perbedaan dalam sistem visitasinya atau cara visitasinya, juga perbedaan standar nilainya. Kalau dulu ada standar nilai A, B, C sampai D. Itu kalau dulu A itu nilainya 86 sampai 100. Jadi kalau kita dapat nilai 86 sampai 100 sudah A. Sekarang A itu nilai 91 sampai 100. Jadi standarnya dinaikkan. Kalau dulu B itu 81 sampai 90. C-nya 71 sampai 80. Dulu ada D. D itu 61 sampai 70. Sekarang D tidak ada lagi. Nilainya itu 70 terakhir. 70 itu ke bawah itu sudah tidak terrealisasi. Dan sekarang ini kalau dulu kita misalnya kita kemarin dapat A sekolah kita, ketika habis waktunya 5 tahun itu masih boleh dipakai sampai kapan pun selama sebelum divisitasi. Tetapi sekarang ini tidak boleh dipakai lagi. Misalnya kita sekarang divisitasi tahun 2023, 5 tahun berarti tahun 2028. Nanti Desember 2028 itu habis masanya itu. Jadi nilai akreditasi itu tidak ada, sama yang dengan sekolah yang belum diakreditasi. Kepala sekolahnya tidak boleh menandatangani ijazah. Oleh karena ini palsu ijazahnya. Jadi makanya itu pas, kita ini pas nih. Syukur kita dapat pas habis. Yang 2018 Desember nanti habis masa berlakunya. Kita langsung diverifikasi, artinya nanti akan menyambung apa yang kita sertifikat akreditasi kita. Itu sekedar pelaksanaannya. Dan berikutnya pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Bapak tak sayang maka tak cinta. Nah, baiklah, saya ingin perkenalkan diri, nama seperti yang ada di situ.
Rais sama ibu kita sama-sama guru. Saya diangkat jadi guru tahun, mungkin banyak yang lahirnya atau gurunya sini, tahun 86 sudah diangkat jadi guru. Asli dari Indah Hilir itu, kalau kampungnya itu di Sungai Buntung, perbatasan dengan Kepri. Kami sama-sama orang perbatasan dengan Pak Sugandi ini. Kalau saya perbatasan dengan Kepri, kalau Pak Sugandi perbatasan dengan Sumut, Sumatera Utara. Kalau tinggal sekarang ini di Temilahan, tepatnya di Jalan Tanjung Harapan, baru tahu orang Temilahan. Pak Masolah juga, ini orang sama-sama orang Hilir. Ada lagi? Oh, banyak orang Temilahan ini, orang Hilir. Jadi asal dari Hilir, sekarang tinggal di Temilahan. Pindah ke Temilahan tahun 2003 setelah selesai tugas belajar. Kemudian jadi guru sampai tahun 2014. Tahun 2012 diangkat dipercaya jadi kepala sekolah sampai tahun 2009 saya angkat kepala sekolah, sampai 2014 dinonjolkan jadi pengawas. Karena ceritanya ada yang masuk ke sekolah saya mau jadi kepala sekolah, jadi saya dinonjolkan tapi jadi pengawas. Besar orang dijadikan jadi guru ya, alhamdulillah saya dijadikan jadi pengawas. Jadi saya jadi pengawas, mungkin di salah satunya tidak pakai permohonan gitu. Biasalah saya bayar gitu. Itu kami ikut dan alhamdulillah lulus. Ketika itu asesor dari negara itu sebanyak 25 orang dari dinas pendidikan saja. Kemudian tahun 2020 ada perubahan sistem akreditasi itu, dibuka lagi tes. Alhamdulillah masih lulus sampai sekarang, sertifikatnya sampai 2025. Kebetulan saya pensiun tahun 2006, jadi hampir selesai lagi. Jadi ketika itu dan sekarang ini asesor dari itu tinggal 4 orang dari dinas pendidikan, 1 dari Kemenak, 1 dari SMA. Jadi tinggal 6 orang lagi. Beliau ini kekurangan asesor. Kalau dulu boleh guru dan kepala sekolah jadi asesor, tapi sekarang tak boleh lagi karena guru yang tinggal itu protes, kepala sekolahnya pergi prestasi, sekolahnya tinggal. Sekarang yang boleh itu dosen dan dari Widyasara, kemudian dari praktik di bagian pendidikan gitu, dan pengawas sekolah. Sekarang ini banyak yang dosen pada asesornya, masih muda-muda. Kami ini kan termasuk yang paling seniornya yang masuk dari untuk asesor. Saya rasa itu untuk perkenalan. Kalau istri sudah 1 orang, anak 3. Saya kebetulan lama kawinnya hampir puas bujang, jadi sudah kawin tidak macam-macam lagi begitu. Anak saya yang paling tua sekarang masih semester 9 terakhir, mudah-mudahan dalam minggu ini kita akan ujian terakhir. Yang kecil kelas 3 SMP, sananya 3 SMP. Kemudian kemarin alhamdulillah anak saya yang nomor 2 itu sekolah di pondok pesantren, dia tapisnya itu pondoknya itu kerjasama dengan pondok tapis di Jawa, dikirim ke Jawa 3 bulan, alhamdulillah selesai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak komite beserta Bapak dan Ibu orang tua santri yang kami banggakan dan hormati, Ananda, para santri dan santriwati yang kami cintai, rekan kami para AIS yang telah menyampaikan identitas diri beliau dan pengalamannya yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini saya bisa perdana masuk ke SMP IT Madani SMP Negeri ya, SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru ini perdana pertama kali. Selama ini dengan namanya saja
tetapi belum pernah berkunjung. Salawat dari salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak dan Ibu, kalau tadi Pak Rais telah mengenalkan diri, mungkin selanjutnya saya seperti itu ya Pak Rais ya. Nama seperti yang disebutkan tadi, Supriyadi, asal dari Sumatera Utara, ya, tepatnya di sebuah kota perbatasan, di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kelahiran Jawa Barat, jadi sekolah dasar sampai menengah saya habiskan di Labuhan Batu, lalu hijrah ke Riau tahun 89. Setelah itu mengikuti tes PNS di Bengkalis ketika itu, karena Pak Gilir ketika itu bergabung dengan Bengkalis, jadi tesnya ke Bengkalis diterima dan alhamdulillah, lalu melanjutkan pendidikan di kelas jauh STK Priyama Medan, lulus D2 UT ikut juga, kurang puas juga, lalu ambil lagi S1 UT karena ada beasiswanya di sana, mumpung gratis. Ya, satu lagi ada hal yang sebagai guru kayaknya kita harus pengembangan diri, karena di STK dulu hanya skripsi ya, tapi ketika ada UT ada mata kuliah PTK ya, sehingga saya mengikuti itu. Jadi alhamdulillah S1-nya 2. Selanjutnya kurang puas, saya mencoba keberuntungan di pasca sarjana, alhamdulillah dapat di UNRI dan sudah selesai. Selanjutnya, kalau tadi Pak Rais menceritakan istrinya masih 1, insya Allah saya juga masih 1, tapi menyambung ya. Saya menikah di tahun 96 dengan salah seorang gadis dari Langkat, Sumatera Utara, Melayu Langkat. Orang bilang orang maya-maya seperti itu ya. Tapi Allah berkehendak lain. Tahun 2011 Allah lebih sayang kepada beliau dikarenakan sakit, akhirnya meninggal dunia. 3 tahun setelah itu, sekitar 2014, Allah menjodohkan saya, barangkali entah keselio matanya atau gimana gadis itu ya, sehingga saya menikah lagi untuk yang kedua. Alhamdulillah anak sudah banyak, kami punya anak 5 orang ya. Yang paling tua alhamdulillah tanggal 14 kemarin mendapatkan jodohnya. Alhamdulillah. Sedangkan yang paling kecil masih kelas 3 SD. Nah, jadi kalau nanti pensiun masih ada yang harus dibiayai banyak itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, barangkali itu ya perkenalan saya. Gak usah tegang ya Bapak Ibu, santai saja ya, karena kami ini satu apa namanya, satu habitat ya dengan Bapak dan Ibu ya, satu situasi. Karena latar belakang saya juga guru, saya 16 tahun jadi guru Bapak dan Ibu, guru sekolah dasar lebih ya, lalu jadi kepala sekolah 3 tahun, tidak sanggup ya, karena harus menjual ladang, jadi guru beli ladang, jadi kepala sekolah jual ladang. Ini kalau dilanjutkan bisa tekor, sehingga saya mengajukan diri untuk pindah keluar. Alhamdulillah keberuntungan saya ada promosi jadi pengawas. Jadi tahun 2010 saya mengikuti tes pengawas dan alhamdulillah diterima. 2012 saya mencoba keberuntungan menjadi asesor dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu juga Pak Ramos malam cerita bahwa ada rekan saya yang sering kemari bahkan bimbing sekolah kita. Itu rekan saya di fasilitator guru penggerak, Ibu Nur Jasmi ya, itu rekan saya. Cuma beliau mengatakan Pak P tidak adil karena saya harus selingkuh, pindah haluan. Jadi saya tinggalkan guru penggerak, saya pindah ke sekolah penggerak hari ini ya. Jadi tahun ini 2023 saya pindah menjadi fasilitator sekolah penggerak.
Dengan Bu Nur Jasmi sudah biasa bertemu karena kami juga sama-sama pengurus APSI, ya, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Mungkin itu Bapak dan Ibu perkenalan diri saya. Selanjutnya tadi malam kami berjumpa dengan Pak Kepala Sekolah, sepakat, tapi hari ini mungkin kita sampaikan, kalau memang tidak sepakat bisa kita robah. Untuk observasi kelas, karena besok kita punya waktu, kita observasi kelasnya hari Kamis saja ya, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kami mungkin wawancara sekaligus soal dokumen dan observasinya besok. Dan itu nanti Pak Rais akan memberikan angket, barangkali bisa dilakukan hari ini Pak Rais, berikan angket kepada santri melalui gurunya barangkali untuk dilaksanakan angketnya. Mungkin itu barangkali ya dari saya, lebih kurang saya